Nah ini ketiga, tatkala dilahirkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iblis tidak senang, menangis dan menjerit. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang suka dengan kelahiran bagi Nabi Muhammad. Makanya kita hadir memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kelahiran bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang nggak senang Maulid, sama saja dengan siapa Pak? Dengan siapa Bu? Bukan saya yang bilang ya. Ya, bapak-bapak sama ibu-ibu yang bilang. Kalau ada yang komplain, jangan komplain sama saya. Orang yang nggak suka Maulid sama dengan mereka. Itu iblis menyesal, menangis tatkala dilahirkan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat kali, menyesal iblis tatkala diturunkan surat Al-Fatihah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad, dan Allah memerintahkan untuk baginda Nabi Muhammad untuk menyampaikannya kepada umat Islam. Nah, ini 4 kali iblis laknatullah alaih, dia menyesal, menangis karena tidak suka dengan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka dari itu alhamdulillah kita masih diberikan rasa cinta, rasa senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita ibu-ibu, orang yang Islam umatnya baginda Nabi Muhammad. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab gak? Siapa Abu Lahab? Hah? Oh ya, anak-anak aja salah ini. Siapa? Ayo, Abu Lahab siapa pamannya? Baginda Nabi Muhammad, kakak daripada ayahanda beliau yang namanya Abdullah. Abu Lahab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tiap hari Senin dapat keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Abu Lahab ini padahal sudah mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam neraka Jahannam, neraka Jahim. Tapi dengan senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala malam dilahirkan baginda Nabi Muhammad, Abu Lahab ini punya budak namanya Thuwaibah Al-Aslamiyah. Thuwaibah Al-Aslamiyah ini budaknya Abu Lahab yang disuruh oleh Abu Lahab untuk pergi ke rumahnya Aminah, ibunda baginda Nabi Muhammad. Wahai Thuwaibah, pergi ke rumah Aminah, tolong bantu persalinan Aminah. Malam hari ini dia akan melahirkan anaknya. Tolong bantu dia dan kasih tahu kepada saya apabila sudah lahir anaknya. Pergi Thuwaibah ke rumah Aminah, ibunda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tatkala dilahirkan baginda Nabi Muhammad malam 12 Rabiul Awal, tepat sebelum subuh, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian Thuwaibah langsung laporan sama Abu Lahab. Abu Lahab ngetok rumahnya jam 3 malam. Abu Lahab, ada apa Thuwaibah? Keponakanmu sudah lahir laki-laki, anaknya Abdullah. Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Abu Lahab langsung memerdekakan Thuwaibah. Anti talib, anti hurrah. Engkau sekarang bebas karena menyampaikan kabar gembira kepada aku tentang kelahiran keponakanku laki-laki. Karena orang Arab waktu itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala senang kalau punya anak laki-laki, kalau punya ponakan laki-laki, senang, bangga mereka. Dan kalau sudah dapat anak perempuan, mereka malu, aib bagi orang-orang Arab pada waktu itu. Makanya Abu Lahab senang sampai memerdekakan si Thuwaibah budak. Dengan senangnya Abu Lahab sampai memerdekakan Thuwaibah karena kelahiran keponakannya
yang anak Abdullah laki-laki itu, padahal Abu Lahab gak tahu besok ya kelak bakal menjadi nabi akhir zaman yang juga menjadi musuh Abu Lahab sendiri. Dia gak tahu pada waktu itu, ya cuman senang dengan kelahiran ponakan laki-laki. Dia mendapatkan keringanan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Abu Lahab ini adalah orang yang paling mendolimi baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang baginda Nabi Muhammad kalau pergi ke Masjidil Haram melakukan sholat diinjek kepalanya. Kadang diberikan kotoran onta, kadang disiram air, kadang istrinya melempar duri-duri di jalanan. Makanya Abu Lahab dan istrinya dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni neraka. Tapi walaupun dicap sebagai penghuni neraka, dia mendapatkan keringanan adab dari Allah setiap hari Senin karena senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu berkata dalam satu syair beliau, "In kana hadza kafiran ja'a damu bitabbat yadahu fil jahim mukhalladan ata fi kulli ithnain yukhaffafu anhu al-adab lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tala umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kata Imam Suyuti, ini Abu Lahab saja yang musuhnya baginda Nabi Muhammad setiap Senin karena senang kelahiran baginda Nabi Muhammad, dia diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita, orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad, orang yang senang dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana tidak akan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad? Bagaimana tidak akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu hadirin, senangnya kita dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad saja bisa mengantarkan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan kumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu baru senang dengan kelahiran beliau, apalagi senang betul dengan baginda Nabi Muhammad. Semuanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in atau kama qala. Kalau orang pengen imannya sempurna, kata baginda Nabi, tidak bakal sempurna imannya seseorang sampai aku ini, kata baginda Nabi, dia jadikan orang yang paling dia cintai daripada keluarganya, daripada hartanya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia semuanya. Dia lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW daripada cinta kepada yang lainnya. Kita introspeksi diri. Kira-kira kita ini lebih cinta baginda Nabi Muhammad atau cinta kepada yang lain? Halo? Cinta Nabi Muhammad atau cinta yang lain? Cinta Nabi Muhammad atau cinta harta kita? Hah? Cinta Nabi Muhammad, betul? Saya mau tanya sama panitia. Ya, ini ada Bapak DKM, Ketua DKM, ada panitia PHBI. Kira-kira acara maulid ini ada sumbangan nggak dari warga? Semuanya ada sumbangan. Saya mau tanya, kalau semuanya nyumbang, saya mau tanya, kemarin panitia keliling untuk peringatan Maulid Nabi